Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah berdoa? Belum. Boleh minta bantuan ketua kelasnya siapa? Febri. Jadi bisa dibimbing berdoa, Ferry. Sebelum kita membaca doa, sebelum kita membacakan akan dibaca, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa harinya tidak masuk? Fikris. Kenapa Fikris tidak masuk? Fikris. Ada lagi yang tidak masuk? Arman Maulana. Arman kenapa Arman? Sakit. Sakit apa? Ada lagi? Kita doakan supaya Arman lekas sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita kembali dulu ke materi yang kemarin. Minggu kemarin, pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Konjungsi itu apa? Besok menghubungkan dua kata dan dua frasa. Oh, konjungsi itu kata menghubung. Yang dihubungkan apa? Jenar. Kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Mas Nurul Fanani, ada berapa jenis konjungsi Mas Nurul Fanani? 5. Apa saja? Ada berapa Mas Nurul Fanani? Ada berapa? Ada yang bisa membantu Mas Nurul Fanani? Ada 4. Apa saja itu Asmus? Koordinatif, subkoordinatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Boleh minta bantuan Amel? Konjungsi koordinatif bisa buatkan contoh Amel? Ayah membaca koran. Ayah membaca koran. Dan ibu menyiram bunga.
Konjungsinya yang mana, Olivia? Dan kira-kira kenapa asila ini menjadi konjungsi koordinatif? Sila, oh sela. Mohon maaf. Kira-kira kenapa? Dan ini menjadi konjungsi koordinatif. Dua frasa ya? Dua frasa atau dua klausa ini? Kenapa bisa jadi klausa? Kenapa ini disebut klausa? Kenapa ini disebut klausa? Ayat membaca Quran. Kenapa disebut klausa? Ada terdiri dari subjek, predikat. Subjek dan predikat menghubungkan dua klausa. Kok bisa disebut koordinatif? Karena klausanya setara. Membaca, menyiram, ayam, ibu semuanya setara. Ada yang masih bingung tidak tentang konjungsi koordinatif? Tidak? Sudah paham semuanya? Kita masuk ke subkoordinatif. Kalau subkoordinatif boleh minta bantuan Marsha? Contohnya bagaimana Marsha? Subkoordinatif Marsha? Ia tidak datang. Karena sedang sakit. Konjungsinya yang mana, Elsa? Karena. Kenapa karena menjadi konjungsi koordinatif, Rangga? Kenapa, Rangga? Karena tidak setara. Mana yang tidak setara? Mana yang tidak setara? Kenapa? Tidak datang dan tidak sakit. Astagfirullah, dari mana? Dari belum. Dari belum. Ya, astagfirullah. Kemarin kesempatannya apa kata terlambat? Kalau terlambat membuat? Ya sudah, nanti habis sekolah dikumpulkan sebenarnya. Terlambatnya berapa menit ini? Terlambatnya 20 menit, berarti berapa halaman? 4. Cerpennya 4 halaman. Ya Nisa, nanti buat cerpennya 4 halaman. Sepulang sekolah dikumpulkan. Kita kembali lagi ke subkoordinatif. Katanya Rangga tadi, karena ini menjadi konjungsi subkoordinatif karena ada kedua klausa yang tidak setara. Apa benar itu tidak setara, Monica? Yang tidak setara kenapa? Yang tidak setara apanya? Yang tidak setara apanya, Monica? Yang tidak setara adalah datang dan sakit. Ini tidak setara. Kalau ini kan setara, membaca, menyiram ayam, ibu, bunga, koran. Kata benda, membaca kata kerja, bunga sebagai kata koran sebagai kata benda, bunga sebagai kata benda. Ini setara. Datang dan sakit apakah setara? Itu namanya subkoordinatif. Bisa dipahami ya antara koordinatif dan subkoordinatif ya? Ada yang kurang paham? Ada yang masih bingung antara koordinatif dan subkoordinatif sebelum kita melanjutkan pembelajaran?
Ada? Sudah paham semua? Insya Allah. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya minta semua berdiri terlebih dahulu. Bapak punya satu permainan namanya Saya si Simon ya. Simon berkata. Jadi Simon silahkan menuruti apa yang dikatakan oleh Simon. Jadi Simon menuruti apa yang dikatakan oleh Simon. Boleh kita coba? Yang tidak, yang salah maju ya. Simon berkata, angkat tangan kanan. Turunkan tangan kanan. Yang turunkan tangan kanan silakan maju. Yang harus diwali dengan Simon berkata. Simon berkata, angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Bisa maju. Angkat kaki kiri. Yang mengangkat kaki kiri maju. Kali maju. Simon berkata, angkat kaki kanan. Simon berkata, turunkan tangan kanan. Yang kaki kirinya turun silakan maju. Ada? Tarisa, silakan maju Tarisa. Simon berkata turunkan tangan kiri. Simon berkata duduk semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang tepuk tangan silakan maju. Simon berkata. Oke, bisa kembali ke tempat. Kita refreshing dulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, sekarang saya bukan Simon lagi. Ya, kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu kita menganalisis. Kalau kemarin sudah disampaikan? Betul sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis sebuah konjungsi dari lagu. Nah, sebelum kita, kamu sudah bawa, kemarin kan sudah Bapak suruh bawa lirik lagu benar? Ya. Sudah kan ya? Nah, berkelompok sudah? Nah, sebelum saya menganalisis, Bapak punya satu lagu, coba didengarkan lebih dalam. Dicari ya, konjungsinya yang mana ya? Dicari konjungsinya yang mana? Didengarkan? Dicari konjungsinya yang mana? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat di lintang untuk aku padamu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, apapun ku membalas ibu. Kamu mendengar konjungsi apa tadi?
penuhan. Konjungsinya mana? Apa lagi konjungsinya? Seperti Selain walau. penuh. Seperti kasih yang engkau. Saya menemukan berapa konjungsi di sini? Dua. Mana saja yo? Mana saja sih? Seperti yang walau. Ya, nanti di lirik yang sudah sama cari kemarin itu dicari konjungsinya seperti ini. Silakan digarisbawahi seperti ini. Setelah digarisbawahi, misalkan yang ini termasuk konjungsi apa? Misalkan ini ada yang seperti udara kasih yang engkau berikan. Yang di sini termasuk konjungsi apa? Subordinatif. Kenapa dia katakan subordinatif? Karena klausanya tidak setara. Bisa dipahami sampai sini tugasnya? Sekarang menuju ke kelompoknya masing-masing. Nah, cirinya apa? Kalau koordinatif itu menghubungkan kata, frasa atau klausa yang setara, sedangkan kalau subkoordinatif berarti kan tidak setara. Nah, apakah pada itu menghubungkan konjungsi atau menghubungkan kata atau frasa yang setara atau tidak setara? Menghubungkan apa tidak? Kalau tidak, Kamu jangan
latihan sebentar ya. Nah, di sini kan ada lembar kerja samiannya. Ya, di sini ada konjungsi koordinatif yang sama temukan itu apa? Silakan ditulis. Alasannya apa? Alasannya itu disebut koordinatif itu apa di sini? Sama tulis alasannya. Menemukan yang kedua, silakan ditulis kondisinya apa, alasannya apa. Begitupun sub koordinatifnya. Dan yang terakhir nanti samian akan menggambarkan lagu tersebut menggambarkan tentang apa yang di kolom sebelah kiri sendiri. Bisa dipahami? Digambarkan itu berarti dideskripsikan. Dan kita masuk teks deskripsi. Ayo dikerjakan. Satu kalimat konjungsinya yang di garis bawah. Ya, yang ditulis satu kalimat konjungsinya di garis bawah gitu ya. Kemudian dituliskan alasannya itu jadi konjungsi apa? Itu alasannya apa? Aku siapa ini? Yang dulu kau berikan. Yang ini termasuk kondusi apa tidak? Kondusi. Kalau kondusi ini kondusi apa? Subkoordinatif. Kenapa yang ini jadi kondusi subkoordinatif? Mana yang tidak sekarang? Ini pasti ini nanti ada sekarang juga kan. Nah, berarti mau tulis ini satu lari ini yang dari bawah. Kalau saya kalau koordinatif, kalau sama menemukan kata yang koordinatif, atau kalimat, apa paragraf, ayo dari mana? Kalau temannya protes harus didengarkan. Mari kita sambut kelompoknya senang. Coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Jadi kelompok kami mengambil lagu yang berjudul Karangan Madu. Di sini kami menemukan konjungsi koordinatif dalam lirik dia atau aku. Ada yang tahu kata konjungsinya yang mana? Ya, benar sekali. Alasannya adalah dari lirik dia atau aku menghubungkan dua kata, yaitu dia dan aku. Selanjutnya, yakni konjungsi subordinatif. Kami menemukan kata konjungsi dalam lirik di malam yang semu. Ada yang tahu kata konjungsinya yang mana? Alasannya yakni karena membutuhkan bangsa yang tidak setara dalam dan gambaran isi lagu Karangan Madu yakni tentang hubungan yang terkadang terasa kecil seperti garam dan terasa manis seperti madu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kurang saya mau bertanya. Kenapa memilih lagu itu? Yang berhubungan dengan konjungsi. Apa ada yang ditanyakan? Yang berhubungan dengan konjungsi. Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Tidak ada. Subordinatif artinya Di malam yang semu, di malam yang semu apakah benar tadi jelas menggunakan alasannya apa? karena menghubungkan klausa yang Apakah malam dan semu termasuk klausa? Termasuk apa malam dan semu? Menghubungkan dua kata yang tidak diperbaiki ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Cukup sekian dari kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada lebihnya tidak perlu dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Kok ternyata waktunya tidak cukup kalau satu lagi. Sudah selesai semua ya? Boleh kita perhatikan sebentar. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu.
Halo. Baik, sudah bisa. Hari ini kita belajar tentang apa? Dan menganalisis lagu dalam untuk menganalisis kondisi dalam lagu. Apa ada yang kesulitan hari ini? Bisa kesulitan, kenapa tidak kesulitan? Yang sulit apanya? Yang tidak paham yang mana? Yang tidak paham? Mencari yo. Konjungsi. Oh iya, yang tidak paham yang menjadikan sulit itu apanya? Mencari orang tadi apa nih mah? Konjungsi Pak, saya konjungsi. Iya, mencari konjungsi itu loh yang sulit itu apanya? Apa menemukan konjungsinya? Atau menemukan ini konjungsi apa? Atau bagaimana? Menemukan kata. Menemukan katanya. Menentukan. Ada yang bisa bantu Nisa juga bagaimana cara menentukan katanya? Ada yang bisa bantu? Ayo Tarisa, bantu Bagaimana sih cara menemukan kata konjungsi itu? Cara menemukan dibaca kemudian dicermati. Kalau konjungsinya itu kalimatnya setara, misalkan sama-sama kata bendanya. Dan ini kata benda. Berarti konjungsi apa? Koordinatif. Jadi yang dihubungkan ini, misalnya, kalau ada dua kata benda atau dua frasa atau dua klausa yang setara, maka namanya koordinatif. Kalau yang dihubungkan misalkan ini kata benda yang ini dihubungkan dengan kata sifat, katakanlah bola yang bagus. Yang ini koordinatif apa masuk koordinatif? Dengan masuk koordinatif. Bisa dipahami ya untuk hari ini ya? Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Ada lagi nih, Zak? Sumpah. Sudah? Sudah paham semua ya untuk hari ini ya? Sudah. Kalau semuanya sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di minggu depan untuk melaksanakan presentasi sekaligus sumatifnya. Sudah ya, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.